Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Afraha Miriano, Learning is Fun. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang larutan penyangga. Ini sesuai dengan permintaan salah seorang teman kita, yaitu Kak, bisa diminta bahasin soal larutan penyangga nggak? Nah, jadi di sini untuk memenuhi permintaan teman kita ini, kita akan coba membuat pembahasan dari soal yang berhubungan dengan larutan penyangga. Yang pertama, soalnya campuran 100 ml HNO2 0,2 molar dan 50 ml CaNO2 2 kali mempunyai pH sama dengan 4. Tentukan konsentrasi CaNO2 2 kali jika diketahui KaHNO2-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4. Oke. Penyelesaiannya di sini kita lihat dulu pH yang diperoleh adalah 4. Kalau pH sama dengan 4 berarti konsentrasi H+-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 4. Nah, kita masukkan rumus untuk mencari konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya. Nah, kita substitusikan langsung nilai-nilai ini ke kepersamaan tadi. Jadi konsentrasi H+ diganti dengan 1 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan nilai Ka dimasukkan 5 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian mol asam lemah yang bertindak sebagai asam lemah di sini adalah HNO2. Nah, di sini kita masukkan mol. Nah, mol kita peroleh dengan cara mengkalikan volume dengan konsentrasinya. Jadi 100 ml dikali 0,2 molar. Kemudian dibagi dengan 50 ml CaNO2 2 kali dikali konsentrasinya. Konsentrasinya kita umpamakan X terlebih dahulu. Nah, kemudian kita kali silang. Ya, sehingga diperoleh di sini nilai X sama dengan 5 kali 0,4 molar dan diperoleh konsentrasi dari CaNO2-nya, CaNO2 2 kalinya yaitu 2 molar. Selanjutnya kita coba ya, soal berikutnya. Hitunglah volume masing-masing larutan HCOOH 0,2 molar dan NaOH 0,3 molar yang harus dicampur agar diperoleh 500 ml larutan penyangga dengan pH 4 dikurang log 3. Nah, jika diketahui nilai Ka HCOOH-nya sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 4. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Kata kuncinya adalah kita menghitung volume masing-masing larutan. Berarti volume HCOOH dan volume NaOH. Nah, di sini kalau dicampur volumenya berjumlah 500 ml. Nah, jadi di sini kita misalkan terlebih dahulu ya, volume dari NaOH 0,3 molarnya sama dengan X dan volume HCOOH 0,2 molarnya sama dengan 500 dikurang X. Nah, kita buat persamaan reaksinya ya. Yang pertama HCOOH ditambah dengan NaOH berarti asam ditambah basa pasti menghasilkan garam tambah air. Nah, berarti di sini dihasilkan HCOONA ditambah H2O. Nah, mula-mula kita lihat mol dari HCOOH dan berapa mol dari NaOH. Nah, ya konsepnya lagi, untuk mencari mol kita mengalihkan volume dengan konsentrasi. Nah, tadi kita sudah mengumpamakan, memisalkan volume dari HCOOH itu 500 dikurang X. Berarti 500 dikali 0,2 satuannya milimol. Nah, kemudian NaOH 0,3 dikali X milimol. Ya. Kemudian bereaksi. Kita membahas tentang larutan penyangga. Nah, konsep dari larutan penyangga adalah yang lemah yang bersisa. Nah, di sini otomatis asam lemah HCOOH-nya akan bersisa
dan basa kuat NaOH-nya akan habis bereaksi. Nah, jadi karena NaOH-nya akan habis bereaksi, berarti di sini NaOH yang bereaksi 0,3 ek milimol dan HCOOH yang bereaksi juga 0,3 ek milimol. Nah, dan terbentuk 0,3 ek milimol HCOONA dan 0,3 ek milimol H2O. Nah, kemudian kita lihat sisa dari reaksi tersebut, ya. Berarti HCOOH akan bersisa sebesar 500 dikurang 0,5 ek milimol. Nah, NaOH akan habis bereaksi dan akan terbentuk HCOONA 0,3 ek milimol dan H2O 0,3 ek milimol. Nah, kemudian kita lihat pH yang dihasilkan adalah 4 dikurang log 3. Berarti konsentrasi H+ yang terbentuk adalah 3 kali 10 pangkat minus 4. Kita substitusikan nilai konsentrasi H+-nya ke dalam persamaan. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol dari HCOOH dibagi mol HCOONA. Nah, di sini diperoleh 3 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan nilai Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 4 dikali 100 dikurang 0,5 ek dibagi 0,3 ek. Nah, kemudian kita kali silang sehingga diperoleh 3 dikali 0,3 ek sama dengan 1,8 dikali 100 dikurang 0,5 ek. Nah, di sini 10 pangkat minus 4 dengan 10 pangkat minus 4 itu kan bisa dibagi ya, hasilnya 1. Nah, jadi tidak masuk lagi dalam perhitungan kita, sehingga kita masuknya langsung 3 dikali 0,3 ek sama dengan 1,8 dikali 100 dikurang 0,5 ek. Nah, selanjutnya ek bisa kita peroleh sama dengan 200 dikurang ek. Kemudian 2x sama dengan 200 dan diperoleh nilai X-nya sama dengan 100 ml. Nah, yang 100 ml ini tadi adalah volume dari NaOH 0,3 molar. Ya, berarti volume dari HCOOH 0,2 molar itu 500 dikurang 100. Jadi dapatnya 400 ml. Oke. Kita lanjut pada soal berikutnya. Ya. Sebanyak 50 ml larutan NaOH 0,2 molar ditambahkan ke dalam 125 ml larutan CH3COOH sehingga terbentuk larutan dengan pH 5 dikurang log 4. Berapakah perubahan pH CH3COOH setelah penambahan larutan NaOH? Jika diketahui nilai Ka CH3COOH sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 5, log 2 sama dengan 0,3 dan log 4 sama dengan 0,4. Nah, kita lihat di soalnya terlebih dahulu. Ini campuran dari NaOH dengan CH3COOH membentuk larutan dengan pH 5 dikurang log 4. Nah, yang ditanya perubahan pH CH3COOH setelah penambahan larutan NaOH. Nah, berarti di sini kita terlebih dahulu mencari dulu berapa konsentrasi dari si CH3COOH yang direaksikan dengan NaOH 0,5 molar. Kemudian kita hitung pH CH3COOH sebelum bereaksi dan kita lihat selisihnya, perubahannya dari yang sebelum pH sebelum bereaksi dengan pH sesudah bereaksi. Ya. Pertama, kita buat dulu reaksinya. CH3COOH ditambah dengan NaOH itu menghasilkan CH3COONA ditambah H2O. Nah, mula-mula itu ada X milimol CH3COOH dan 10 milimol NaOH. Nah, dan di sini konsepnya bahwa di dalam satu larutan penyangga yang habis bereaksi adalah yang kuat. Berarti yang
lemah itu akan bersisa. Jadi kata kuncinya apa tadi? Dalam larutan penyangga yang lemah yang bersisa. Berarti asam lemah di sini adalah CH3COOH. Berarti CH3COOH-nya akan bersisa. Nah, sehingga di sini yang habis bereaksi adalah si NaOH. Nah, sisa itu X dikurang 10 milimol CH3COOH dan NaOH-nya habis dan terbentuk 10 milimol CH3CONa dan 10 milimol H2O. Nah, selanjutnya, nilai pH 5 kurang log 4 ini kalau kita konversi menjadi nilai H+, itu sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 5. Ini adalah pH terakhir setelah CH3COOH-nya dicampur dengan NaOH. Nah, kita substitusikan nilai H+ ini ke dalam persamaan. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol dari CH3COOH dibagi mol CH3COONa. Jadi, 4 dikali 10 pangkat minus 5 sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 5 dikali X dikurang 10 dibagi 10. Kita kali silang sehingga diperoleh 40 sama dengan X dikurang 10 dan nilai X sama dengan 50 milimol. Nah, X 50 milimol artinya di sini adalah jumlah mol dari CH3COOH. Nah, selanjutnya kita cari konsentrasi dari CH3COOH, yaitu dengan persamaan M sama dengan N per V, mol per volume. Molnya diperoleh tadi 50 milimol dibagi volumenya 125 ml, sehingga diperoleh konsentrasinya 0,4 molar. Nah, selanjutnya kita cari pH dari CH3COOH sebelum bereaksi. Nah, di sini kita gunakan persamaan konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Nah, sama dengan akar dari 1 kali 10 pangkat minus 5 dikali 0,4 sehingga diperoleh konsentrasi H+-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 dan pH-nya sama dengan 3 dikurang log 2. Nah, selanjutnya kita mencari perubahan pH CH3COOH. Ya, berarti di sini perubahan pH sama dengan 5 dikurang log 4 dikurang 3 dikurang log 2. Ya. Di sini kita masukkan ya nilai log 4 di sini 0,6 dan nilai log 2 0,3. Berarti 5 dikurang 0,6 dikurang 3 dikurang 0,3. Sehingga diperoleh 4,4 dikurang 2,7 dan di sini perubahan pH-nya adalah 1,7. Oke. Ini sedikit pembahasan soal tentang larutan penyangga. Nah, apabila teman-teman mendapatkan ilmu baru di sini, silakan like, share, comment, and subscribe this video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.